Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayah MPD dan Ibu Eri Purwanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Di sini saya Bella Septiana NPM 1911100040 akan mempresentasikan hasil produk saya, yaitu berupa elektronik modul. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong tergantinya teknologi cetak dengan teknologi komputer dalam kegiatan pembelajaran. Modul yang pada mulanya merupakan media pembelajaran cetak ditransformasikan penyajiannya ke dalam bentuk elektronik sehingga melahirkan istilah baru, yaitu modul elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-modul. Pengertian e-modul menurut Nugraha, Subarkah, dan Sari pada tahun 2015, modul elektronik atau e-modul didefinisikan sebagai suatu media pembelajaran dengan menggunakan komputer yang menampilkan teks, gambar, grafik, audio, animasi, dan video dalam proses pembelajaran. Berdasarkan dari definisi tersebut, e-modul tidak hanya menampilkan media yang sifatnya dua dimensi saja, sebagaimana halnya pada modul yang berbasis cetak. E-modul juga sering disebut sebagai multimedia interaktif, karena beragam media pembelajaran dapat disajikan di dalamnya. E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. E-modul merupakan tampilan informasi dalam format buku yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan hard disk, disket, CD, atau flash disk, dan dapat dibaca menggunakan komputer atau alat pembaca buku elektronik lainnya. Pada tahun 2012, Sukiman mengemukakan ciri-ciri suatu modul, diantaranya yang pertama yaitu modul merupakan unit bahan belajar yang dirancang secara khusus sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Yang kedua, modul merupakan program pembelajaran yang utuh, disusun secara sistematis, mengacu pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang jelas dan terukur. Modul memuat tujuan pembelajaran atau kompetensi, bahan, dan kegiatan untuk mencapai tujuan, serta alat evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, modul biasanya digunakan sebagai bahan belajar mandiri pada sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ, yang dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional tatap muka di kelas. Dengan fasilitas dan kemudahan yang disediakan e-modul, maka beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari e-modul yaitu mengalihkan perhatian siswa dari membuka konten-konten pada smartphone dan jaringan internet yang kurang bermanfaat ke konten-konten pembelajaran yang lebih bermanfaat. Lalu, memberikan pilihan kepada peserta didik untuk menggali sumber belajar yang menarik, interaktif, dan menjawab rasa keingintahuan mereka. Lalu yang selanjutnya, memberikan solusi kepada siswa untuk dapat memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara bijak, dan memberikan pilihan pada guru untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dan informasi, suka maupun tak suka, dan berdampak pada dunia pendidikan serta pembelajaran. Dan di sini saya akan mengenalkan produk saya, yaitu e-modul Bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 tema 5, subtema 1 dan 2, yaitu subtema 1 memuat tentang pengalamanku di rumah, subtema 2 memuat tentang pengalamanku di sekolah. Pada halaman awal, yaitu cover pada subtema 1 pengalamanku di rumah, dilanjut lagi dengan kata pengantar. Yang selanjutnya ada daftar isi dan cara menggunakan e-modul. Di sini ada 5 langkah dalam cara menggunakan e-modul. Lalu yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mengamati gambar atau teks bacaan. Yang kedua,
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan isi pengalaman. Lalu, yang ketiga, mendiskusikan isi cerita. Yang keempat, menyampaikan pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Serta yang kelima atau yang terakhir, menjawab pertanyaan yang telah disediakan untuk siswa atau siswi kelas. Lalu ada peta konsep, dan yang selanjutnya ada kompetensi inti. Pada kompetensi inti yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, berupa mendengarkan, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pada kompetensi inti yang keempat atau yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Serta pada kompetensi dasar yang pertama, menyampaikan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk menjadi anak yang berakhlak baik kepada orang tua. Yang kedua, mencermati tentang santun, tentang satuan alat ukur dengan menggunakan benda yang ada di sekitar rumah. Pada subtema 2, yaitu pengalamanku di rumah, pada halaman yang selanjutnya itu ada cover. Lalu ada kompetensi inti. Kompetensi inti pada dasarnya sama dengan kompetensi yang pertama. Namun di sini ada perbedaan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama, mencermati bahan untuk membuat vas bunga. Yang kedua, mendiskusikan tugas tentang bagaimana cara menghias vas bunga. Serta yang terakhir, mengamati benda-benda di sekitar sekolah. Pada pengalamanku di sekolah ini mencakup beberapa hal, yaitu tentang ayo mengamati, ayo menulis. Di sini disajikan tugas-tugas yang harus diisi. Lalu yang selanjutnya ada ayo mencoba. Di sini juga siswa diharapkan untuk dapat mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Lalu pada ayo menulis, di sini disajikan bagaimana ciri-ciri karya yang dihasilkan oleh siswa. Pada kegiatan ayo berlatih, salah satu siswa bekerja kelompok untuk membuat hiasan vas bunga. Dan pada ayo menulis, siswa diharapkan untuk menjawab pertanyaan, yaitu berupa soal. Yang selanjutnya ada ayo mengamati. Siswa diharapkan bisa mengamati benda-benda di sekitar ruang kelas tersebut. Serta yang terakhir ada lembar penilaian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.